Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas praktikum 2 kelas 2B dalam mata kuliah Manajemen Agribisnis dengan anggota saya, Ade Irma Rahayu, Lutfiana Habibah, Safia, dan Zulfa Baraswan dengan judul PPT Komunitas Padi. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu padi? Definisi padi atau dalam istilah ilmiahnya Oryza sativa adalah tanaman penghasil beras. Beras adalah makanan pokok sebagian besar penduduk di Indonesia. Jenis-jenis beras ada banyak, contohnya IR64, Ciherang, dan Impari. Syarat tumbuh padi. Yang pertama ada tanah. Tanah yang subur dan gembur sangat ideal untuk menanam padi. Tanah yang subur yaitu tanah yang mengandung unsur hara penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang dibutuhkan tanaman padi. Tanah gembur adalah tanah yang tidak terlalu padat, memiliki rongga udara yang cukup, sehingga air dan oksigen dapat meresap dengan baik ke dalam tanah. Jadi, tanah yang ideal untuk sawah biasanya tanah lempung berpasir atau tanah lempung berdebu. Yang kedua itu ada iklim. Hasil padi yang bagus cocok tumbuh di iklim tropis, karena yang pertama, iklim tropis memiliki suhu ideal, yaitu 25-30 derajat Celcius. Yang kedua itu memiliki curah hujan tinggi, yaitu 1.500 sampai 2.000 mm per tahunnya, dan yang ketiga itu sinar matahari yang melimpah, dan yang keempat itu tanah yang subur. Yang ketiga ada air. Ketersediaan air yang cukup sangat penting untuk pertumbuhan padi. Sebenarnya tanaman padi dapat juga tumbuh di lahan kering, asalkan curah hujan mencukupi kebutuhan tanaman. Selanjutnya, persiapan penanaman padi. Yang pertama, persiapan lahan. Mempersiapkan lahan kurang lebih 2 minggu sebelum penanaman. Yang pertama itu membajak tanah untuk menggemburkan. Yang kedua, membiarkan tanah terendam air selama beberapa hari agar lumpur berbentuk. Yang ketiga, menyingkirkan gulma dan hama. Yang keempat, memastikan ketersediaan air. Yang kelima, memberikan pupuk. Yang kedua, penyemaian. Menyiapkan bibit unggul. Bibit unggul tersebut kemudian akan disemai di wadah persemaian. Lahan pada wadah persemaian harus berair dan berlumpur. Yang ketiga, penanaman. Memindahkan bibit ke sawah. Memindahkan bibit ke sawah dilakukan setelah benih telah tumbuh dengan sempurna sebanyak 3-4 helai. Yang keempat ada perawatan. Perawatan meliputi pengairan, pemupukan, dan pengendalian hama. Pengairan menjaga air tetap cukup sekitar 5-10 cm. Pemupukan memberi pupuk sesuai kebutuhan. Yang ketiga, pengendalian mencegah serangan hama dengan pestisida. Yang kelima ada panen. Padi siap panen saat menguning kurang lebih 3-4 bulan. Panen menggunakan sabit atau mesin untuk membantu pemanenan. Selanjutnya ada hama dan penyakit pada padi serta pengendalian hama terpadu. Hama dan penyakit pada tanaman padi. Hama adalah hewan kecil yang dapat mengganggu, merusak, dan memperhambat pertumbuhan tanaman yang sedang dibudidayakan. Adapun beberapa contoh dari hama yang ada pada tanaman padi. Yang pertama ada wereng. Wereng adalah serangga penghisap cairan tanaman yang berwarna kecoklatan. Yang kedua ada penggerek batang, yaitu hama yang merusak tanaman padi pada semua fase tumbuh. Yang ketiga ada tikus. Tikus adalah hama yang dapat menyerang tanaman padi. Selanjutnya ada faktor penyakit. Faktor penyakit adalah organisme yang memberikan gejala sakit, menurunkan imunitas, serta mengganggu metabolisme tanaman. Adapun contoh penyakit yang ada pada tanaman padi. Yang pertama ada blast, yaitu penyakit yang disebabkan oleh jamur yang menyerang daun, batang, serta gabah padi. Selanjutnya ada tungro dan busuk batang, yaitu adalah penyakit yang menyerang tanaman padi. Untuk mengatasi hama dan penyakit pada tanaman padi, kita dapat melakukan pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama terpadu terbagi menjadi dua, yaitu pengendalian secara alami dan pengendalian secara kimiawi. Pengendalian secara alami dapat dilakukan dengan memanfaatkan musuh-musuh alami hama itu sendiri. Sedangkan pengendalian secara kimiawi yaitu penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida ini untuk membasmi serangga, gulma, dan organisme yang tidak diinginkan untuk tumbuh karena dapat memperhambat tanaman yang sedang kita budidayakan. Lalu ada panen dan pasca panen. 1. Pemanenan. Pemanenan dilakukan pada saat padi sudah mulai menguning, biasanya berkisar 30-35 hari setelah berbunga rata atau 135 sampai 140 hari setelah tanam. Yang kedua ada perontokan. Setelah dipanen, padi dirontokkan agar gabah terlepas dari malai. Yang ketiga ada pengeringan. Pengeringan ini dilakukan untuk mengurangi kadar air yang ada di gabah. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu penyimpanan. Penyimpanan gabah ini sebaiknya disimpan di tempat yang kering dan harus memperhatikan suhu, kelembapan, serta kebersihan. Kemudian ada teknologi dalam pertanian padi. Yang pertama ada traktor, yaitu memudahkan dalam pengolahan tanah. Kemudian ada mesin perontok padi dan drone pertanian, yaitu untuk pemantauan dan penyemprotan secara sempurna.
Kesimpulan ialah, padi bukan hanya sekedar tanaman, ia adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan upaya peningkatan produktivitas melalui teknologi pertanian yang tepat dan pemahaman yang terhadap tantangan yang ada, diharapkan sektor pertanian padi dapat terus berkembang untuk mendukung ketahanan nasional pangan.